tentang wakaf secara rigid dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan. Dalam hadis pun istilah wakaf itu tidak ada. Paling pun lebih cenderung adalah bermakna sedekah. Nah, wakaf yang dikategorikan wakaf yang mana? Sedekah jariyah itulah yang namanya wakaf. Kalau di dalam kajian hadis. Makanya ini sebetulnya waktu beberapa pas ADP ini materinya karena fikih zakat saya buka di yang di ADP karena yang dimintakan sebetulnya perkembangan wakaf produktif, tapi ya sekilas saja secara sederhana bagaimana fikih zakat dan literatur wakafnya kan. Wakaf itu kan dalam bahasa Arabnya itu berhenti, ada yang ditahan. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada wakaf, ada wasol. Kalau wasol terus lampu hijau, gitu kan. Kalau wakaf lampu merah, berhenti. Nah, dalilnya yang dipakai diantaranya tadi itu yang istilah wakaf itulah sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas. Jadi seluruh anak manusia cucu Adam itu semuanya mati dan semuanya amalnya terputus kalau mati. Kecuali apa? Di antaranya tadi yang namanya sedekah jariyah. Kalau sedekah yang biasa kan bukan jariyah, tidak mengalir, cuma sedekah biasa saja. Nah, yang diwakaf ini adalah sedekah jariyah yang mengalir. Dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sanad Ibnu Umar itu ditegaskan, misalkan saya sampaikan di sini ada dalilnya. Sebelum nanti lihat ke pokoknya ada dalil yang menyatakan dalil Ibnu Umar yang Rasulullah ditanya oleh sahabat Umar. Nah, ini dia dasar syar'inya. Hadis riwayat Bukhari bahkan Muslim juga menyatakan seperti ini. Bahwa pernah suatu ketika Ibnu Umar mendapat cerita dari Umar gitu ya, anak bapaknya gitu ya. Bahwa Rasulullah bersabda, Umar bertanya ini konsultasi kepada Rasulullah, kalau mau menyedekahkan dia dapat tanah dari Khaybar, dapat tanah ini, maka caranya bagaimana? Tahan, pokoknya asetnya ditahan. Nah, kemudian kamu sedekahkan buahnya. Jadi yang manfaatnya ini itu yang namanya adalah wakaf itu. Yang manfaatnya adalah disedekahkan, kemudian asetnya itu yang ditahan. Ini sebetulnya embrio wakaf produktif yang secara sederhana. Kalau sekarang kan wakaf sosial buat pesantren saja gitu ya, tidak digulirkan lagi uangnya gitu ya. Nah, kemudian bisa kita lihat ini dari hadis ini secara sederhana. Umar menjedekahkannya, tanah wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diberikan dalam harta warisan kepada ahli waris. Saya belum lama ini ceramah di Masjid Menteng. Itu karena masjid belum diwakafkan, itu bisa dijual oleh waris. Karena kenapa? Belum didaftarkan tadi di kecamatan minimal ya. Di KUA ya kan? Sorry, saya tambahkan aja ya, Ustaz. Saya 5 menit lagi soal. Iya, enggak apa-apa. Ini harus langsung daftarkan ke KUA. Kenapa di KUA? Karena nasir itu masih diletakkan di KUA. Nah, register, jadi itu benar-benar nggak berkutik tuh, tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa dijaminkan. Kalau begitu masuk wakaf, tadi yang secara fikih tidak boleh dijual, dihibahkan atau dibagikan dalam harta warisan. Kalau belum sampai ke balik nama jadi tanah wakaf, Mas, itu potensi dan prospek sengketanya seperti yang beliau sampaikan sangat besar, Mas. Gitu loh. Sekarang mungkin bapaknya, ibunya yang mewakafkan masih hidup, damai. Tapi nggak bikin surat. Tapi begitu bapak ibunya meninggal, tanah ini sangat strategis, dekat UNES pula. Nah, harapannya nanti dijual ke investor, jadi kos-kosan. Jadi macam-macam itu, Mas. Nah, jadi lebih prospek ya. Lebih prospek dibandingin dengan ini. Wakaf saja saya nggak dapat apa-apa. Kira-kira begitu. Cuma amalnya aja, padahal amal itu nggak berhenti kan? Gitu lah. Orang nggak mau amalnya, dia mau fulusnya. Gitu lah kira-kira. Nah, jadi kalau ini harus sesegera mungkin didaftarkan di KUA. Itu juga jangan tanya, Mas, prosesnya lama, Mas. KUA-nya juga belum siap.
prosedur juga nggak ngerti, caranya juga dia nggak tahu. Iya, iya. Padahal secara legal formal harusnya petugas KUA, tapi petugas KUA lebih memilih menikahkan dibandingin ngurusin. Jadi memang sekarang berdasarkan keputusan MK itu jangankan masalah wakaf, zakat, masalah sengketa perbankan syariah dulu kan boleh di pengadilan negeri. Sekarang di pengadilan agama yang ujung-ujungnya KUA. Iya. Yang nggak paham secara ekonomisnya, secara hitung-hitungnya, pangkatnya, SDM KUA. SDM-nya. Jadi pinteran Mas Arif nantinya kalau petugas KUA nantinya. Gitu. Oke, jadi ini rujukannya Mas Arif. Di antaranya tadi, kalau hadis, kalau kita baca-baca ayat Al-Quran yang bicara tentang wakaf, hampir saya cari-cari tidak ada. Bicara tentang adalah sodako. Sodakonya itu yang contohnya sampai 700 kali lipat, masal ladina infak kategori sodako juga itu. Al-masal ladina yang bikin amalun fisabilillah kama salihabba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba. Jadi 10 sampai 700 kali lipat. Nah, hadis ini setidak-tidaknya hadis itu lumayan panjang, makanya ininya sajalah, artinya saja. Kalau ininya tinggal saya ada kitabnya di apa namanya, kitab Sahih Bukhari-nya ada itunya. Nah, ini secara sederhana digambarkan ini. Tadi kenapa harus tadi didaftarkan di KUA atau bahasa KUA kecamatan? Kan begitu adanya di wilayahnya kecamatan gitu. Nah, ini karena banyak kasus-kasusnya kakeknya dia menghibahkan tapi pakai lisan, tidak dicatat. Pokoknya ini diwakafkan, masjidnya besar. Namanya manusia udah serakah, anaknya serakah, ya kan? Udah diwakafkan dijual jadi mall. Jadi musola digulung tikar itu. Jadi mall, jadi pasar raya, jadi apa? Ya ini karena tadi tidak dicatatkan. Masjid pun itu potensinya, makanya Baitullah harapannya itu wakaf itu. Tidak ada yang memiliki masjid. Kayak mohon maaf, kayak misalkan Obama semestinya juga harus diwakafkan, walaupun nanti nama dia apa atas nama dia kan ininya sebagai wakifnya gitu kan. Nah, itu yang dikembangkan. Nanti khawatir nanti dia maksudnya baik tapi anak-anaknya nanti keturunannya, cucu-cucunya yang haus. Masalah warisan kan lebih panas nih. Nah, kan sikut-sikut jadi masalahnya berantem saudara sama saudara, jadi apa namanya, belati nancep di perut kan begitu urusannya. Gara-gara ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya apa namanya, harta. Istri pertama, istri kedua juga sama begitu. Kayaknya pengalaman gitu kan. Istrinya diwakafin lagi. Tapi tadi saya lihat apa namanya, kata Pak Kus, Pak Arif ini istiqomah insya Allah di lembaga zakat ya kan. Ini kan mujahid ya kan, bukan hanya mujahid di Palestina. Istiqomah itu artinya kan lurus, bisa juga artinya istiqomah istri 3 dikontrakin rumah. Atau setidak-tidaknya istiqomah artinya ini agak nyenteng dikit nih ya. Istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau jadi kalau di kantor galak gitu kan. Oke. Jadi ini lalu Umar menyedekahkannya. Menyedekahkan apa? Buah kormanya, tapi tadi kebunnya ditahan, nggak dijual, nggak diapakan. Nah, kepada orang fakir, ahli familinya, pembebasan budak, fisabilillah dan lain sebagainya. Ini secara sederhana, inilah sebetulnya asal muasal fikih yang kategori wakaf produktif. Jadi pada masa Rasulullah sudah diproduktifkan. Kalau sekarang lebih hebat lagi, punya kontrakan diproduktifkan. Kan begitu ya. Bahkan pada masa Imam Ahmad bin Hambal, kalau bicara tentang zakat, zaman sebelumnya tidak ada tuh. Zakat kontrakan nggak ada. Imam Ahmad. Tapi dia punya kontrakan, pengusaha kontrakan dia, kontraktor. Saya juga dulu kontraktor. Orang yang kontrak bedanya. Gitu kan? Jadi apa namanya? Hasilnya itu dia yang dizakatkan. Atau boleh jadi bukan dizakatkan, tetapi apa, kalau wakaf berarti hasilnya itu yang disedekahkan. Yang kategorikan di sodako jariah. Ada yang namanya amal jariah, ada yang sodako jariah. Nah, ini yang bisa kita lihat. Kalau amal diantaranya apa? Ilmu yang bermanfaat kan, yang mengalir. Ini yang bisa dilihat. Kalau tadi sebelumnya, nah ini rukun-rukun wakaf ya. Wakaf tadi sudah dijelaskan. Ini udah pasti. Pasti kalau kita bicara tentang fikih wakaf, ada rujukan 4-5 mazhab.
Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hambal, gimana kan? Imam Hambal. Nah, semuanya udah bener nih, bagus. Semuanya bener. Yang nggak bener siapa? Jangan ngikutin Imam Samudra ini kan. Ya Imam Syafi'i boleh kan, Imam Malik. Jadi semuanya ada perbedaan. Tapi secara sederhana, wakaf dimanfaatkan itu mereka sepakat, tidak ada yang karena di antara tadi hadis yang dikutipnya pun sama, kecuali kalau ada perbedaan ya. Contohnya kalau pada dalam masalah ikhtilafiyah itu kan, misalkan menyentuh bagaimana lamas itu ya, au lamas nisa, menyentuh kulit laki-laki perempuan. Kalau Imam Syafi'i kan batal, gitu kan? Kalau yang lainnya kan nggak batal, itu artinya perbedaan. Tapi dalam masalah wakaf yang saya baca dalam berbagai kitab fikih-fikih yang ada itu lebih cenderung agak sama ya. Wakif orang yang berwakaf. Nah, mauqufi benda yang diwakafkan tadi itu. Benda yang diwakafkan ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Yang bergerak apa nih? Bagus. Duit. Nah, duit, uang. Makanya wakaf tunai, wakaf uang. Fatwa MUI sudah ada wakaf uang. Nah, sekarang kembali lagi. Ketika uang sudah dikumpulkan, diproduktifkan. Jangankan wakaf, zakat aja diproduktifkan. Ini yang bisa kita lihat, zakat bukan hanya konsumtif tetapi produktif. Dari mana dalilnya? Yaitu diantaranya kalau yang produktif menurut Ustadz Didin yang sering mengutip dalam surah At-Taubah ayat 60 itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, lamnya itu ada dua. Lamnya namanya lam lit tamlik sama lam lil manfaat. Lam lit tamlik artinya apa? Bahwa zakat boleh langsung dikonsumtif habis. Buat makan, buat biaya sehari-hari gitu ya. Nah, tapi ada lagi, lamnya bukan oleh lam litamlik tapi oleh manfaat. Il manfaat itu artinya produktif. Tadi buat apa produktif? Boleh jadi buat modal usaha dikembangkan. Nah, kalau wakaf juga sama tadi kan. Nah, sekarang ada dulu bas lebah. Bas dan lebah kan bagus tuh, sempat kita teliti. Nah, tapi lagi-lagi karena mohon maaf Bazda Lebak itu dipegang oleh politisi, hancurlah. Karena kenapa? Wakil bupati mencalonkan ketua Bas. Itu wakil bupati double, dia mencalonkan jadi bupati. Anak bupati mencalonkan, itu yang akhirnya bermasalah jadi MK. Ini kan tidak baik. Wakaf, zakat kalau dipegang oleh politisi. Yang lebih baik semestinya harus netral. Tapi itu politisi juga bagus ya mas, di Nah, kita mendukung, tapi dalam perjalanan itu dia awalnya bagus. Iya betul, bagus kan. Ini bagus, perkembangan luar biasa. Aset bisa apa namanya? Malah punya kantor kan? Punya kantor. Bahkan yang saya baca, dia bisa apa namanya 2 miliar itu buat apa? Dia beli tanah, dia sewakan ke Indomaret, dia ada penghasilan. Itu yang diproduktifkan media. Ya. Nah, saya tanya, ada laporannya saya dikasih karena ketua kan mertua ketua MUI. Ya. Jadi ada laporannya. Gitu kan. Itu dapat 70 juta 80 juta kan lumayan. Diam aja tapi Setahun apa sebulan? itu ada berapa bulan? 3 bulan atau berapa gitu kan. Ada saya kurang tahu persis tingkat ada laporan loh ini lumayan ini. Dari bagi hasil namanya. Bagi hasil dari Alfa. Karena Alfa menyewa atau gimana lah namanya. Nah, ini yang bisa dicermati bahwa mauqufi benda yang diwakafkan itu secara sederhananya tadi ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Kalau tidak bergerak ya tadi tanah. Nah, nanti kita lihat potensinya banyak yang mana menganggur. Ya kan? Nah, makanya waktu ada acara yang digagas oleh IMZ kan menghadirkan dari Malaysia, Singapura dan sebagainya, termasuk di sana yang ide dari dompet wafak Mas Ahmad Zueni